negara yang tidak memerlukan prosedur pembahasan tanah. Seperti penyertaan papan uslon, kan ini hutan punya negara, nggak ada pembahasan lahan, belum ada penduduknya, nggak ada bermukiman di situ, ujar uslon. Sebelumnya, 18 bulan 9 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menetapkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 591 tahun 2005 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor 430 tahun 2005. Kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan bukan kawasan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan yang menetapkan penambahan luas area perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan areal pegunungan lain yang disingkat APL seluas 4.867 hektar untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional Provinsi Papua Selatan. Pandangan dan kebijakan pejabat negara ini mengungkapkan masih berkaryanya praktik kolonialisme sebagai doktrin terra nullius, doktrin tanah kosong yang digunakan koloni Eropa untuk merampas, menduduki dan menguasai tanah masyarakat adat guna memperluas daerah koloni. Doktrin tanah kosong senafas dengan ketentuan kolonial Belanda, domain verklaring, yang menyatakan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan tanah miliknya berdasarkan hukum barat menjadi tanah milik negara. Negara paling kuasai menentukan kebijakan, menetapkan perubahan status peruntukan kawasan hutan dan memberi izin perolehan dan pemanfaatan tanah hutan proyek strategis nasional. Pengembangan kawasan pangan, energi dan air di Papua Selatan dengan dalil tidak ada penduduk, tidak ada pemukiman dan lain tanah milik negara yang sejalan dengan doktrin tanah kosong dan hukum koloni domain verklaring. Kami Universitas Merauke menyatakan protes keras atas intensi kebijakan dan tindakan negara atas dasar tanah milik negara telah merampas dan membatalkan kedaulatan dan hak masyarakat adat, bahwa Papua bukan tanah kosong, bahwa setiap jengkal tanah hutan, savana, rawa-rawa dan perairan di tanah Papua dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan ketentuan norma adat dan tradisi yang diwariskan para leluhur hak masyarakat adat atas tanah. Baik, nanti kita langsung saja pernyataannya, kawan. Kementerian APR harus minta maaf. Papua bukan tanah kosong. Bukan tanah kosong. Justru minta maaf. Minta maaf. Sekarang juga. Minta maaf. Terdiri dari Solidaritas Merauke menyatakan menolak sepenuhnya akal bulus perampasan kekayaan rakyat dan pengangguran lingkungan hidup lewat berbagai dalil kebijakan peraturan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan, revisi tata ruang wilayah, perizinan usaha atas nama proyek strategis nasional, swasembada pangan, energi dan air nasional. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan total kebijakan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, revisi RT RW Provinsi Papua Selatan dan izin usaha proyek strategis nasional, serta proyek-proyek atas nama kepentingan proyek strategis nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat lingkungan hidup atau masyarakat adat. Dan juga kami mendesak bahwa harus Uslon White mencabut statementnya soal perizinan eksploitasi yang baru-baru ini. Ya.
kasih waktu ke perwakilan ATR untuk menanggapi dan juga tuntutan kami jelas bahwa harus cabut, tidak boleh naik-naik. Nanti kami minta surat tanda terima, mungkin nanti itu bisa langsung. Masuk apakah? Nanti ada yang waktu itu ke dalam ya? Atau kakak pegang dulu nanti siapa yang waktu itu waktu ke dalam habis kita bicara dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Hidup Papua. Hidup Papua. Saya punya hak bicara begitu karena lahir di tanah Papua. Teman-teman sekalian, baik masyarakat, teman-teman mahasiswa, warga, baik dari tanah Papua, teman-teman pegiat, sahabat-sahabat saya, Pak Mas Denny dan kawan-kawan, teman-teman media yang ada di sini, teman-teman yang hadir, semuanya terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi, nggak apa-apa, oh ya, selamat ini. Kalau kita masuk biasa. Kalau pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi karena kehadiran teman-teman ini adalah bukti bahwa demokrasi masih hidup di negara ini. Masyarakat bebas menyampaikan apapun yang ada di kepalanya terkait dengan perbaikan apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kami mengapresiasi, menghormati hak Bapak dan Ibu semua, khususnya teman-teman dari Papua. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa saya berharap ada teman-teman yang bisa berdiskusi, nggak perlu hari ini juga, mau besok juga boleh, mau kapan bisa melihat peta kehadiran dan pembelaan kami pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat khususnya yang berkaitan dengan wilayah Papua. Itu petanya ada di kantor. Saya sebagai kepala biro hubungan masyarakat dapat memfasilitasi semuanya kita, siapapun yang ditunjuk, untuk bisa melihat peta kegiatan dalam rangka mensertifikasi hak-hak wilayah itu di mana saja, kapan saja. Itu tersedia, itu nomor satu. Nomor dua, isu ini tentu menjadi isu bersama. Jadi tuntutan teman-teman kami terima dengan resmi, tanda terima juga akan kami keluarkan. Tetapi teman-teman, isu ini tentu saja tidak sendirian ATR BPN berdiri di sini. Karena seperti teman-teman sudah ketahui, teman-teman media juga ketahui, mengenai kewenangan pelepasan kawasan hutan itu tidak ada di tangan ATR. Ini yang harus bapak-bapak teman-teman mahasiswa harus paham. Kewenangan pelepasan hutan tidak merupakan kewenangan ATR BPN. Kami juga tidak ingin hutan-hutan itu kehilangan fungsinya, apalagi ada masyarakat ada di situ. Makanya tadi saya bilang, di kami itu ada kegiatan untuk melegalkan, mensertifikatkan wilayah di Kalimantan, di Papua, di manapun, di Sumatera. Jadi kalau soal hutan yang teman-teman sampaikan ini, karena tadi saya bilang, proyek atau kegiatan pemerintah itu melibatkan beberapa stakeholder, kementerian-kementerian terkait. Mari kita bicara satu-satu. Kalau untuk hutan, jelas-jelas itu bukan kewenangan ATR BPN. ATR BPN itu adalah ketika proses legalisasi haknya. Seperti saya beberapa kali ketemu kakak-kakak dari pendeta-pendeta, bapak-bapak, ibu-ibu dari Papua, waktu hutan-hutan bapak itu ada HGU masuk. Nah itu suarakan, kita bisa terima. Ada nggak hutan atau masyarakat adat yang hari ini dimasuki oleh perusahaan-perusahaan? Kasih tahu sama kami, biar kami panggil orangnya. Udah beresnya ini dalam masyarakat penuh. Tapi kalau hutan, adik-adik saya yang tercinta, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak masuk di kewenangan kami tidak mengurus hutan. Republik ini dibagi daratnya atas dua kewenangan. Pertama, kawasan hutan, itu di teman-teman di Kementerian Kehutanan. Kedua, APL, area pengelolaan lainnya, itu darat yang dikeluarkan dari hutan. Nah, itu kewenangan kami. Kalau ada HGU, HGB masuk di tanah Papua, tanah saya juga.
Kalau dong masuk sampai di HPU itu masuk rampas hak rakyat, hak adat. Pendeta datang, teman-teman datang ke sini, kasih tahu beta, kasih tahu saya. Kita bisa cek satu-satu. Ini mitra kami ini di KPA. Untuk penetapan lokasi prioritas reforma agraria aja kami tanya beliau-beliau. Ada nggak usulan? Jadi sekali lagi, ini saya terima. Saya akan lapor Pak Menteri langsung. Karena saya Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kepala Protokol Menteri. Jadi saya menghadap ini langsung ke Pak Menteri saya lapor. Tidak ke kiri, ke kanan, tidak kemana-mana. Karena saya Kepala Protokolnya. Tuntutan teman-teman ini akan saya sampaikan. Nanti beliau akan komunikasi kepada stakeholder yang lain. Ini ada tuntutan dari teman-teman di Papua seperti ini, Pak. Kebijakan pemerintah seperti apa? Komunikasinya bagaimana? Tidak bisa ATR sendiri. Itu teman-teman semuanya. Jadi langkah pertama adalah kami terima ini di bawah pengawasan teman-teman KPA ya, Mas Beni ya. Silakan dong. Ini kita akan tindak lanjuti. Saya laporkan ke pimpinan, Pak Menteri ini akan kemana? Tolong dikomunikasikan. Kalau masalah hutan, kita komunikasikan dengan Pak Menteri Kehutanan. Kalau masalah yang lain, silakan masalah yang lain. Pertanian. ATR di mana? Ya nanti kalau ada permohonan haknya baru berhadapan dengan ATR. Gitu. Itu teman-teman. Siapa yang pegang mana tadi barangnya? Tolong nanti laporan teman-teman ini ada yang antar, terima dicap. Anda terima, dicap, resmi kita. Kalau perlu ada alamat surat yang untuk kita balas. Ya, kakaknya siapa redaksinya, siapa PIC-nya, taruh di situ. Rakyat sudah memberikan tuntutan, sudah memberikan suara, harus dibalas oleh pemerintah. Begitu memang harus dari pemerintah. Jangan diam. Ya, kakak begitu kakak. Jadi saya janji ini surat mengalir ini surat. Saya memang tadi tidak sempat terbaca semua kan ya. Tapi nanti kita baca satu-satu di dalam secara lengkap. Baru kita balas. Hanya secara pokok saya ingin tegaskan. 480.000 hektar ini kalau mengenai hutan, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semua, ATR tidak urus hutan. ATR urus APL yang di luar hutan. Jadi itu. Nah, kalau sampai ke sini, isu ini sudah kami ketahui. Minimal kami sudah mendengar apa yang sudah disampaikan masyarakat. Nanti kalau kita koordinasi lintas kementerian, kami sampaikan ini ada tuntutan seperti itu. Ada surat seperti itu. Begitu kakak. Yang mana? Apa? Terima kasih dari perwakilan saya yang sudah respon. Maksud kami begini, pernyataan dari Puskol itu, kami merasa bahwa kalau di Papua itu kayak tanah bodong yang harus dirampas oleh negara. Tadi kami menjelaskan bahwa di Papua itu masing-masing marga itu mereka punya tanah masing-masing, milik klan masing-masing. Jadi kami datang di sini bukan mau bahas kewenangan Kementerian ATR BPS, tidak. Kami minta Gubernur cabut sekben. Karena apa? Sekben itu akan melegitimasi kebijakan proyek PSN yang di Merauke 2,3 juta hektar. Ditambah dengan 480.000 hektar. Hari ini negara, sudah lama negara gunakan narasi-narasi ini untuk merampok dan merampas tanah kami, orang Papua. Jadi kami minta, Pak tolong sampaikan ke Pak Gubernur, cabut segmen dia terkait dengan bilang tanah negara itu. Bahwa negara tidak mengakui masyarakat adat juga tidak mengakui keberadaan Indonesia di tanah Papua. Itu jelas. Jadi Bapak punya tanggung jawab sampaikan dengan Gubernur, cabut segmen dan minta maaf ke orang Papua. Itu saja, kami tidak bahas bahasa-bahasa yang lainnya. Terima kasih. Baik kawan-kawan, ini kami sudah tanda terima dari mereka. Dan juga kami minta statement dari Pak Nusron itu segera dipercepat bahwa di Papua itu ada penghuninya begitu, ada orang-orangnya yang tinggal begitu. Dan juga apabila tidak ditanggapi secepatnya, mungkin itu akan datang lebih banyak lagi begitu. Mungkin bisa kacau di sini kalau begitu kawan-kawan. Jadi ini secepatnya, kawan-kawan ATR secepatnya. Mungkin itu saja kawan-kawan. Atau ada tambahan? Cukup ya?
Teman-teman ada yang mau orasi? Kalau ada yang mau orasi, kasih persilakan. Jadi kawan-kawan, saya mau bilang begini, kita datang di sini tujuannya jelas. Kami mendesak untuk mencabut statement yang dikeluarkan oleh Google itu satu. Yang kedua, statement itu akan melegitimasi